元风，生死不比，轮回。这小子也有可。Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Alur Mimpi. Hari ini, kita akan melanjutkan kisah seru dari Regenerated Immortal episode 103. Tanpa berlama-lama, stay tune terus ya. Seperti biasa, mari kita ulas sedikit apa yang terjadi sebelumnya. Setelah Wang Lin menolak warisan dari leluhur generasi pertama Yuhuyu untuk menjadi Suzaku berikutnya dan hanya peduli tentang jika jiwa asalnya yang ada di kristal planet kultivasi, tiba-tiba dia dikejutkan oleh kedatangan avatar Tuo Shen. Dengan susah payah hingga sampai menghancurkan hampir semua jiwa pada bendera jiwa Wang Lin menghadapi keputusasaan, tepat pada saat itu untungnya Wang Lin dibantu oleh utusan aliasi yang tidak lain adalah Mao Zi. Nah, bagaimana kelanjutan kisahnya? Langsung saja gaskan. Mata Wang Lin berbinar dan dia perlahan mundur. Tepat pada saat ini, pria bertopeng itu berbalik ke arah Wang Lin dan tersenyum. Wang Lin terkejut. Dia menatap orang ini sebentar, dan tak lama kemudian matanya berbinar. Pria bertopeng itu meletakkan tangannya di atas topeng dan perlahan melepaskannya, memperlihatkan wajah aslinya. Tatapan mata Wang Lin menjadi serius bahwa itu adalah saudara Mao Zi yang ditemui Wang Lin di sebuah kuil pada malam hujan yang dengannya dia berbicara tentang hidup dan mati. Mao Zi menanyakan kenapa Wang Lin menolak menjadi penguasa di planet Suzaku, kemudian Wang Lin berkata dengan tenang, "Masa depanku bukan di planet Suzaku." Mao Zi menghela napas, pandangannya tertuju pada dan berkata kepada Yun Kuezi bahwa dia akan memberikan sepertiga dari planet Suzaku, dengan syarat setiap 1000 tahun, Yun Kuezi harus menyerahkan tengkorak anggota klan berdaun 9 atau lebih. Yun Kuezi mengangguk dengan berat. Tepat pada saat ini, ombak mulai terbentuk di laut di bawah mereka dan runtuhnya makam Suzaku dimulai lagi. Sementara laut mengamuk, Mao Zi mengangkat tangannya dan kristal putih di tangannya tiba-tiba mulai bersinar terang. Cahaya itu tiba-tiba menutupi lautan dan mulai menyebar ke seluruh makam Suzaku. Cahaya itu menyebar seperti puluhan ribu kuda yang berlari kencang di atas lautan dan segera menutupi seluruh makam Suzaku. Dengan satu kata saja, keruntuhan itu tiba-tiba terhenti, bumi yang runtuh dengan cepat terbentuk kembali, dan semua retakan dengan cepat tertutup. Setelah 10 napas waktu, seluruh makam Suzaku telah pulih. Mao Zi menatap kristal putih di tangannya sekali lagi lalu melemparkannya ke laut. Kristal putih itu dengan cepat tenggelam ke laut dan menghilang. Kemudian Mao Zi akan menuju penguasa planet Suzaku berikutnya. Tatapannya beralih melewati Wang Lin dan ke Zhou Wutai, di mana tatapannya berhenti sejenak. Garis keturunan naga hijau merupakan kandidat yang memenuhi syarat, tapi sayangnya, kultivasi Zhou Wutai belum mencapai tahap transformasi jiwa. Kemudian pandangan Mao Zi beralih dari Zhou Wutai dan ke Zixin, yang sedang berkultivasi di sebelah Zhou Wutai. Mata Mao Zi berbinar seolah dia telah membuat keputusan. Dengan keadaan ini Zhou Wutai tersenyum pahit dan mendesah dalam hati. Dia tahu bahwa tingkat kultivasinya tidak cukup tinggi dan dia tidak punya harapan untuk mendapatkan gelar Suzaku. Wang Lin merenung sejenak dan berkata kepada Mao Zi, meskipun Zhou Wutai belum mencapai tahap transformasi jiwa, itu tidak berarti dia tidak akan pernah mencapainya. Zixin, yang sedang berkultivasi dengan mata tertutup, tiba-tiba membuka matanya dengan mata yang tidak terima. Tatapan dinginnya tertuju pada Wang Lin. Wang Lin dapat dengan jelas merasakan aura tebal milik Qian Feng pada dirinya. Wang Lin menatap gadis itu dengan mata tenang dan berkata, "Diamlah." Mata Zixin berbinar, lalu tiba-tiba dia berdiri dan aura seorang kultivator transformasi jiwa tahap tengah menyebar dan ingin mengancam membunuh Wang Lin. Mendengar hal itu Wang Lin mengancam dengan mengatakan bagaimana jika dia menjadi Suzaku berikutnya. Zixin yang mendengar hal itu diam seketika mendengar ulti dari Wang Lin. Wang Lin berkata dengan tenang bahwa Wang Lin merekomendasikan untuk menunjuk Zhou Wutai. Zhou Wutai terdiam. Tubuhnya gemetar dan tatapannya ke arah Wang Lin dipenuhi rasa terima kasih. Mao Zi tersenyum tipis. Menurutnya, gelar Suzaku ini terlalu tidak penting. Tidak peduli kepada siapapun dia memberikannya, itu tidak akan berarti apa-apa baginya. Mao Zi menunjuk Zhou Wutai. Kristal berbentuk hati itu terbang keluar dan bergegas menuju Zhou Wutai. Tubuh Zhou Wutai bergetar hebat saat jantung kristal itu perlahan tenggelam ke dalam tubuhnya di antara kedua alisnya. Kemudian Mao Zi menyuruh Zhou Wutai untuk tinggal di makam Suzaku selama 1 tahun dan pahami segel Suzaku dan menjadi Suzaku generasi ke-15. Wang Lin merenung sejenak sebelum menggenggam tangannya dan mengungkapkan rasa terima kasih kepada Mao Zi. Kemudian Wang Lin pergi dari makam Suzaku. Dia tidak terbang jauh sebelum melihat 3 sinar cahaya hitam terbang ke arahnya dari kejauhan. Ketiga sinar cahaya itu berubah menjadi 3 jiwa utama di hadapan Wang Lin, salah satunya adalah Qilin. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia mengeluarkan bendera jiwa, melambaikannya, dan 3 jiwa utama itu masuk ke dalam bendera. Kemudian Wang Lin memikirkan Liu Mei yang dikejar oleh 4 jiwa utama dan mampu menghancurkan salah satunya. Dia sudah meninggalkan makam Suzaku. Kemudian di planet Suzaku, di Laut Setan, di Tanah Dewa Kuno, di pila di tengah lautan darah, Tuo Shen tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia dipenuhi dengan keengganan.
Namun, itu segera menghilang dan digantikan oleh cahaya merah yang intens. Di sampingnya, setetes darah merah tua perlahan muncul. Tuo Sen menatap setetes darah merah itu dan memperlihatkan ekspresi muram. Dan berekspresi tidak sabar untuk keluar dari wilayah yang telah mempenjarakannya. Sudah yang lalu, Wang Lin meninggalkan makam Suzaku dan kembali ke Chu. Tepat setelah kembali, dia langsung berlatih secara tertutup selama setahun. Dalam waktu 1 tahun, Wang Lin menyembuhkan semua luka yang dideritanya di makam Suzaku dan tingkat kultivasinya meningkat sedikit. Meskipun ia belum mencapai tahap tengah transformasi jiwa, kultivasinya pada tahap awal transformasi jiwa bahkan lebih stabil. 7 hari yang lalu, Suzaku Zhou Wutai mengundangnya ke upacara pengangkatannya, tetapi Wang Lin menolaknya. Zhou Wutai mengerti bahwa Wang Lin tidak akan tinggal, jadi dia tidak memaksakan masalah ini. Dia berjanji bahwa selama dia, Zhou Wutai, masih bernapas, maka teman-teman Wang Lin akan hidup dengan damai. Wang Lin melihat keluar jendela sebelum mengalihkan pandangannya. Dia menepuk tas penyimpanan dan pedang surgawi itu terbang keluar dan melayang di depannya. Saat pedang surgawi itu muncul, bilah berbentuk setengah bulan terbang keluar dari tas itu sendiri. Bilah itu mengitari pedang surgawi itu seolah-olah sangat gembira. Pedang berbentuk setengah bulan itu bergetar, lalu asap biru tua keluar dari pedang itu dan berubah menjadi bentuk seorang anak laki-laki. Sosok anak laki-laki itu tidak jelas. Selama tahun ini, Wang Lin telah mencoba mempelajari bilah setengah bulan ini. Tetapi sampai sekarang pun, dia masih belum membuat kemajuan apapun, dan seiring berjalannya waktu, Wang Lin tidak lagi menghabiskan waktu untuk masalah ini. Wang Lin menyentuh tasnya. Masih banyak hal yang harus dia lakukan sebelum pergi. Banyak harta karun di tasnya yang perlu disempurnakan lagi. Bagaimanapun, perjalanan ke planet Tianyun ini diselimuti kabut, dia tidak tahu apa yang akan terjadi kali ini. Ketika dia tengah memikirkan hal ini, sebuah suara yang sangat arogan datang dari kehampaan dan memasuki telinga Wang Lin. Suara si Tunan dipenuhi kegembiraan lalu menghilang. Wang Lin tersenyum. Ketika dia bertemu si Tunan lagi setelah keluar dari makam Suzaku, mereka awalnya akan kembali ke Chu dan pergi bersama setelah menyelesaikan beberapa masalah. Namun, di tengah perjalanan ke Chu, si Tunan melihat istana fana dan keinginan untuk menjadi raja muncul. Apapun yang terjadi, dia tidak akan pergi ke Chu bersama Wang Lin dan malah bergegas menuju istana itu. Wang Lin tidak tahu metode apa yang dia gunakan, tetapi keesokan harinya, raja menjadikan si Tunan seorang raja yang setara dengan raja yang sebenarnya. Sejak saat itu, dia menjalani kehidupan yang riang. Namun, dia tidak lupa untuk meninggalkan planet ini dan mengatakan kepada Wang Lin untuk memberitahunya ketika dia siap untuk pergi. Wang Lin menarik napas dalam-dalam, berdiri, membuka pintu, dan berjalan keluar. Begitu dia keluar, Zhou Ru membuka matanya yang indah. Setelah melihat Wang Lin, Zhou Ru tersenyum, mengakhiri kultivasinya, dan dengan gembira. Wang Lin menatap Zhou Ru dan mengatakan apakah dia mengingat orang tuanya. Tubuh Zhou Ru bergetar saat dia menunjukkan ekspresi kebingungan. Tak lama kemudian, dia menundukkan kepalanya. Zhou Ru hanya merasakan kenangan yang samar. Wang Lin menatap Zhou Ru dengan sedikit rasa minta maaf di matanya. Jika bukan karena dia, Zhou Ru akan bersama orang tuanya dan akan memiliki masa kecil yang hangat, tidak seperti sekarang di mana dia hanya memiliki seekor harimau sebagai teman. Kemudian Wang Lin mengantar Zhou Ru pulang dengan satu lambaian lengan bajunya, sebuah awan muncul di bawah mereka dan terbang ke kejauhan bersama Zhou Ru di atasnya. Wang Lin dengan nada berat. Dengan satu langkah, awan di bawah mereka terbang lebih cepat. Kemudian Wang Lin muncul di luar sekte awan langit dan memanggil Taiyan. Suara Wang Lin menggema di seluruh sekte awan langit. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan sebuah kantong berisi harta karun melayang dan mendarat di tangan Taiyan yang akan diberikan kepada Zhou Ru jika dia dapat berkultivasi ke tahap Nasjan Sol. Wang Lin mengamati sekelilingnya dengan saksama sebelum menghela napas. Kemudian tubuhnya berubah menjadi gumpalan asap hijau dan tertiup angin. Kemudian Wang Lin pergi ke negara Zhao, ke kaki Gunung Hang Yue, rumah leluhur keluarga Wang. Pada hari ini, Wang Lin berjubah putih salju muncul diam-diam di kuil rumah leluhur. Dia diam-diam melihat deretan tablet sebelum menatap dua orang di atas. Wang Lin diam-diam menatap mereka untuk waktu yang sangat lama dan tidak bergerak. Ini berlangsung selama 1 hari 1 malam. Pada pagi hari kedua, seorang pelayan datang untuk menutup kamar. Ketika pelayan itu melihat pemuda berjubah putih salju, dia hendak meminta bantuan, tetapi tubuhnya tiba-tiba melemah dan jatuh ke tanah. Pemuda itu diam-diam memandangi tablet itu, matanya dipenuhi kenangan. Ia berdiri di sana selama 3 hari 3 malam. Setiap hari, kenangan di matanya semakin dalam. Dan 2 aliran air mata jatuh dari pipinya. Setelah 3 hari, pemuda itu akhirnya bergerak. Ia berlutut perlahan di tanah dan bersujud. "Ayah, ibu, anakmu mau pergi," gumam pemuda itu, lalu berdiri dan berjalan keluar dari kuil. Saat ini ada banyak orang berdiri di luar kuil. Ada pria dan wanita, tua dan muda di antara orang-orang di luar.
Mereka semua mengenakan pakaian mewah dan semuanya tampak seperti orang yang diberkati. Bahkan ada beberapa kultivator di antara mereka. Meskipun tingkat kultivasi mereka tidak tinggi, mereka tampak sangat heroik. Orang di depan adalah Wang Zuo. Suatu hari yang lalu, Wang Zuo merasakan sesuatu memanggilnya, jadi dia datang ke sini. Ketika dia tiba di kuil, dia merasakan kehadiran Wang Lin. Dia tahu bahwa Wang Lin tidak menyembunyikan kehadirannya dan panggilan yang dirasakannya juga dari Wang Lin. Itulah sebabnya dia datang dan juga mengapa dia memanggil seluruh keluarga Wang ke sini. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, dia membuat mereka berhenti dan menyuruh para kultivator membawa mereka ke sini. Saat Wang Lin melangkah keluar, lebih dari 100 keturunan keluarga Wang di luar kuil semuanya berlutut. Seluruh keluarga Wang berdiri dan dengan hormat menatap Wang Lin. Wang Lin berbalik dan mengamati kuil itu lagi. Dia melangkah maju dan menghilang tanpa jejak. Rumah leluhur itu sunyi senyap. Semua anggota keluarga Wang bersujud sekali lagi dan mengucapkan selamat jalan leluhur. Kemudian Wang Lin pergi ke bagian timur planet Suzaku. Wang Lin terbang melintasi gurun di atas nyamuk itu. Suara nyamuk yang menembus penghalang suara dapat terdengar saat ia melesat maju. Waktu berlalu dengan lambat. 3 hari kemudian, mata Wang Lin berbinar. Hubungan antara dirinya dan keempat sarung pedang itu kini semakin kuat. Ia melambaikan tangan kanannya dan menyingkirkan sarung pedang itu. Kali ini Wang Lin mengeluarkan Sol Lashar. Ada jejak keilahian pada cambuk ini yang tidak dapat dipatahkan Wang Lin dengan kultivasinya saat ini. Tetapi dia masih punya cara untuk mengatasinya. Dengan sebuah pikiran, pagoda yang berisi domain Zouyi terbang keluar. Pagoda itu mendarat di tanah dan domain tingkat ascendant segera menyebar. Mata Wang Lin berbinar, lalu tangannya membentuk segel, menunjuk ke Sol Lashar dan mengirimkan segel. Cambuk itu langsung bergetar dan aura putih menyebar darinya. Aura putih ini sangat kuat dan langsung menghancurkan segel Wang Lin. 7 hari kemudian, dengan domain Zouyi dan jiwa asal Wang Lin, indera ketuhanan di Sol Lashar akhirnya hancur. Dengan hilangnya indera ketuhanan itu, Wang Lin meninggalkan indera ketuhanannya sendiri di Sol Lashar dengan jiwa asal miliknya. Mata Wang Lin berbinar, dia merasa ada yang aneh dengan cambuk ini. Setelah merenung sebentar, dia menyimpannya. Dia melambaikan tangan kanannya dan satu benda lagi muncul, gulungan itu. Sambil menatap gulungan itu, Wang Lin merenung sejenak lalu menyimpannya. Di antara semua harta karunnya, ini adalah harta karun paling misterius yang dimilikinya selain manik yang menentang surga. Meskipun Sol Lashar baru saja ditambahkan ke daftar ini juga. Wang Lin mendongak menatap langit dan memperlihatkan ekspresi serius. Ia lalu menyentuh tas penyimpanan dan sebuah kereta perang penuh paku keluar dan mendarat di tanah. Saat kereta perang itu muncul, seluruh pasir di sekitarnya tertiup seakan takut mendekat. Paku-paku pada kereta itu memancarkan sinar dingin, menyebabkan siapapun yang melihatnya merasa takut. Sembari Wang Lin menatap kereta perang itu, dia menamparkan tas penyimpanannya dan mengeluarkan perangkap binatang. Setelah memberikan salah satu kereta perang kepada Situnan, Wang Lin masih memiliki 2 kereta perang lagi. Dia tahu bahwa dia tidak dapat menangani kereta perang yang lebih besar dari keduanya, atau dia pasti akan terluka oleh serangan balik. Namun, Wang Lin percaya diri dalam mengendalikan kereta perang kedua dengan perangkap binatang. Setengah bulan kemudian, Wang Lin meninggalkan dataran itu. Selama setengah bulan itu, auman binatang buas terus-menerus bergema di seluruh dataran. Raungan ini mengguncang langit yang tinggi. Bahkan beberapa orang dari klan abadi terabaikan merasakan raungan marah dari semangat juang yang tidak mau tunduk pada siapapun. Wang Lin duduk di atas binatang nyamuk itu dan dengan cepat terbang ke kejauhan. Wajahnya pucat dan dia memegang batu giok surgawi di tangannya. Tak lama kemudian, batu giok itu berubah menjadi debu dan menghilang. Saat batu giok surgawi itu menghilang, batu giok lain muncul di tangannya dan dia terus menyerap energi spiritual surgawi. Kekuatan binatang roh di kereta perang itu berada di luar dugaan Wang Lin. Sifat pantang menyerah binatang ini bahkan lebih kuat dari yang sebelumnya. Ini karena kesombongannya yang tidak pernah tunduk pada apapun. Pada akhirnya, Wang Lin mengerahkan seluruh tenaganya untuk menjebak binatang roh di dalam perangkap binatang. Namun, hal ini mengakibatkan munculnya retakan pada perangkap binatang tersebut. Setelah menahan binatang buas yang keras kepala ini, energi spiritual dalam tubuh Wang Lin terkuras dalam sekejap. Dia akan mati karenanya jika dia tidak bersiap sebelumnya. Wang Lin membuka matanya, menyentuh perangkap binatang di pergelangan tangannya, dan menampakkan ekspresi khawatir. Wang Lin mendesah dan terbang ke kejauhan. Dia menuju ke tempat Situnan menjalani hidupnya sebagai seorang raja. Di negara kultivasi tingkat 4 Zou, di istana ibu kota Fana, suara Situnan dapat terdengar dari dalam. Di sisi timur kota, ada istana yang sangat mewah, di mana nyanyian tawa dan kemeriahan dapat terdengar. Dari belakang nyamuk, Wang Lin mengajak Situnan untuk segera pergi. Sosok Situnan tiba-tiba muncul di samping Wang Lin dan tertawa. Dengan satu suara gemuruh, atmosfer tampak terkoyak oleh sepasang tangan raksasa.
Lapisan atmosfer terdorong ke samping, menciptakan terowongan. Atmosfer biasanya tidak terlihat dan hanya bisa dirasakan oleh tubuh. Namun, saat ini riak-riak menyebar melalui atmosfer dan ke seluruh planet. Pada saat ini, baik manusia biasa maupun pembudidaya, semua orang mengangkat kepala. Pada saat ini, semua kultivator di planet Suzaku merasakan fluktuasi di langit. Di bawah tatapan mereka, Wang Lin dan Si Tunan menerobos atmosfer dan melangkah ke angkasa. Di planet Suzaku, leluhur klan iblis raksasa yang terjebak di bawah sekte mayat masih meminta bantuan. Di negeri Dewa Kuno, tawa gila Tuo Sen masih bergema. Hari di mana ia akan mendapatkan kembali kebebasannya sudah dekat. Di lautan setan, rumor tentang perintah pembunuhan masih bergema di antara para pembudidaya iblis dan tidak akan pernah padam. Sebuah legenda, seorang kultivator bernama Wang Lin meninggalkan jejaknya di seluruh planet Suzaku. Sampai di sini dulu kisah kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus dukung channel Alur Mimpi agar makin berkembang, ya.